sebentar Bu. Saya dari program CGP. Jadi kami sebagai CGP ini dituntut untuk membuat program untuk sebagai tugas terakhir kami, yaitu aksi nyata di modul 3.3, membuat program yang dimana program ini berdampak positif terhadap pembelajaran murid, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi gini Bu, saya berencana merancang sebuah program yang saya beri nama Cyber Tampan, di mana panjangannya saya berani tampil ke depan. Itu saya ambil karena melihat di pembelajaran saya, khususnya yaitu siswa ini sangat sulit Bu untuk kita suruh maju ke depan, padahal sebenarnya dia bisa, tapi untuk dia maju ke saya butuh tuh tak ada Bu, sangat susah sekali karena ada yang alasannya malu, kalau ditunjuk saya nggak bisa Bu. Jadi itulah motivasi saya membuat suatu program ini, sehingga program ini diharapkan dapat nanti bermanfaat kepada murid. Nah, dalam pembuatan program ini rencananya yang akan saya lakukan adalah saya akan memandu siswa mulai dari awal pembelajaran. Saya mulai dengan ice breaking. Saya nanti ingin membuat ice breaking itu bergiliran siswa yang memimpinnya. Misalnya si A yang memimpin, nanti yang minggu depannya lagi yang si B atau teman yang lain. Nah, ataupun misalnya kalau dia tidak memiliki ide untuk ice breaking, terserah dia mau menampilkan bakatnya apa aja. Bisa dia misalnya nyanyi, atau dia bisa cuma sekedar bercerita tentang pengalaman dia. Yang penting dia tampil dulu, mau dulu untuk tampilkan ini loh bakat saya. Kemudian untuk di pembelajarannya, saya akan berusaha menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana bisa memenuhi segala kebutuhan belajar siswa ini Bu. Jadi saya berikan misalnya kelompokkan siswa itu berdasarkan tingkat pemahaman dia. Jadi nanti dia akan membuat suatu proyek atau suatu proyek dari hasil pembelajaran itu yang akan dipresentasikannya Bu. Jadi presentasi kan biasanya kita temannya yang ini aja yang presentasi. Nah, jadi kalau untuk yang kedepannya itu saya ingin anak itu saya harus bisa, dan itu yang harus saya motivasi agar anak itu memang percaya diri dan percaya bahwa ini loh bakat saya. Nah, gitu Bu yang akan saya rencanakan. Kira-kira bagaimana menurut Ibu tentang program yang akan saya jalankan? Menurut saya itu bagus, karena kenapa? Karena yang saya lihat dari sebelum-sebelumnya anak-anak kita ini memang untuk tampil ke depan ini mereka, apakah itu karena mereka malu atau mereka tidak tahu sama sekali. Makanya kalau bisa langkah-langkah awal yang harus dilakukan itu adalah berikan yang mudah terlebih dahulu, jangan membebankan anak-anak ini untuk tampil ke depan. Karena kalau misalkan kita sudah memberikan beban yang lebih berat, mereka juga akan semakin nggak mau nanti pastinya akan ke depan. Jadi berikan langkah step by step, beri langkah yang mudah, sedang, kemudian berat dari segi ice breakingnya. Jadi kan ice breakingnya kan. Kemudian kalau misalkan yang kita lakukan ini sudah nampak hasilnya, kita evaluasi apakah yang kita lakukan ini berhasil atau tidak. Mana yang berhasil, apakah yang kita lakukan secara SDM dengan metode mudah, sedang, atau yang berat ya. Nanti setelah misalkan presentasinya itu kita temukan, nanti Ibu berikan aplikasinya ini, Ibu realisasikan ke teman-teman. Tolong diajarkan ke teman-temannya bagaimana cara memotivasi siswa agar mampu tampil ke depan. Itu aja sih. Baik Bu, jadi kalau misalnya untuk penerapannya, Ibu apakah Ibu memberikan izin ke saya untuk melaksanakan program ini? Insya Allah saya mengizinkan dan saya mendukung sekali, karena dilihat dari dampak hasilnya ingin lebih baik untuk anak-anak ini. Terima kasih Bu, insya Allah saya akan segera merealisasikan program yang akan saya rencanakan ini. Semoga memang betul program ini bisa berdampak positif terhadap murid kita. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi hari ini. Di sini saya ingin wawancara sedikit dengan Pak Nando, di mana saya ingin menanyakan bagaimana sih Pak
kiat-kiat Bapak kalau dalam pembelajaran itu sehingga bisa memotivasi siswa kita ini untuk berani tampil ke depan, Pak. Karena di pelajaran kita itu kan siswa susah sekali dia untuk tampil ke depan, Pak. Jadi gimana kira-kira kiat-kiatnya untuk bisa mereka itu termotivasi? Yang pertama, menurut saya anak-anak ini biar mau dia tampil ke depan, kita kan memberikan persoalan-persoalan yang mudah terlebih dahulu. Karena anak-anak ini biasanya kalau kita berikan persoalan, kita minta tampil ke depan, dia nggak bisa jawab. Jadi kita mulai dari soal-soal yang mudah untuk memancing anak-anak bisa mau maju ke depan. Yang penting dia percaya diri dulu untuk maju. Yang kedua mungkin nanti ibu bisa terapkan sistem pembelajaran dengan game gitu kan. Jadi secara acak nanti anak-anak bisa tampil ke depan. Jadi siapa yang kena dia yang tampil kayak gitu. Nah, siapa yang kena nanti dia yang tampil ke depan kayak gitu kan. Atau bisa juga nanti yang ketiga mungkin ibu membuat pembelajaran yang memang mengharuskan setiap siswa itu harus tampil ke depan untuk menyampaikan idenya. Atau tidak tampil ke depan pun tetapi tetap di posisinya dia berani menyampaikan idenya. Artinya kalau menurut saya supaya anak-anak ini mau ngomong ya atau mau berbicara tentang pembelajaran kita, diberikan dia kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Jadi pertanyaannya itu umum sehingga dia bisa menyampaikan. Atau mungkin anak-anak kan apa pengertian bilangan itu terserah itulah ngomong tentang apa tentang bilangan. Tapi kalau kita ke soal kan tentu anak-anak itu bingung dia mau jawab. Nah, kalau dia nggak bisa ya nggak bisa, kata tak mau saya bu, ya kan? Berarti dari hal-hal yang biasa dulu. Itulah mungkin itu bisa membantu Lena ya. Iya, semoga Pak ya. Jadi ini kan kita sama-sama belajar juga sehingga pembelajaran kita ini betul-betul bisa mewujudkan kepemimpinan murid. Terima kasih ya Pak Nado. Sama-sama Bu Lena. Makasih ya udah sempatkan waktunya untuk hadir berdiskusi di pagi hari ini. Tujuan Ibu mengundang anak-anak Ibu semua adalah untuk berdialog tentang program yang akan Ibu bentuk di pembelajaran kita. Jadi di mana program itu merupakan tugas akhir Ibu sebagai guru kita. Rencananya Ibu akan membuat suatu program yang bisa berdampak positif bagi anak Ibu semua. Jadi program itu Ibu kasih nama saya bertampan, artinya saya berani tampil ke depan. Jadi dari namanya aja kan udah tahu. Jadi tujuannya itu adalah memotivasi anak-anak itu semua agar punya keberanian untuk maju ke depan. Kan biasanya kalau kita di kelas kan hanya itu aja yang maju. Atau Ibu harus Ibu tunjuk dulu baru maju ke depan. Kira-kira bagaimana? Ya Bu, kalau menurut Deva mau maju ke depan, cuman Deva takut nanti diketawain teman kalau salah Bu. Jadi kalau misalnya kawan-kawannya nggak ngetawain gimana? Apakah kita bisa? Kalau mengerti bisa Bu. Jadi itu sebenarnya yang mau kita perbaiki. Kalian kan sifatnya itu kalau misalnya orang tampil nggak tahan ketawain. Itu yang mau kita perbaiki. Jadi di mana kita bisa menghargai setiap teman atau siapapun yang berdiri di depan, walaupun pendapatnya itu salah, tapi harus kita hargai. Kan berani untuk maju ke depan itu aja kan udah sebuah prestasi, kan? Nah, yang lain gimana? Menurut Rizka ada sistemnya kayak gitu tuh lebih bagus sih Bu. Jadi yang maju ke depan tuh nggak itu aja, ditambah lagi juga nambah-nambah pengalaman untuk mengasah juga kepedeannya sih Bu. Bisa ngasah juga jiwa sosialnya juga. Yang lain? Ada pendapat lain? Gimana dengan Bapak Rizka tadi? Apakah yang lainnya setuju? Setuju. Selama ini kan memang betul yang dibilang Rizka, karena yang di kelas itu kan yang maju itu aja orangnya, atau harus Ibu tunjuk dulu kan? Nah, baru mau maju. Nah, kira-kira nanti anak Ibu ketika Ibu melaksanakan program ini, apakah nanti bisa bersedia mendukung program ini sehingga terlaksana dengan baik? Jadi nggak ada lagi yang kita saya takut nanti atau nanti takut salah, diketawain kawan. Jadi kita tuh punya motivasi masing-masing, bukan karena si A, bukan karena si B, tapi karena saya memang mau, saya bisa. Nah, jadi itu yang mau Ibu pupuk. Gimana? Ada pendapat lain? Setuju sih Bu. Nah, jadi kita coba semoga program ini nanti kedepannya bisa memang betul-betul berdampak positif bagi kalian dan bisa kalian gunakan
pembelajaran kita lebih aktif dan hidup pembelajaran itu jadi hidup jadi aktif. Oke? Terima kasih anak ibu. Untuk melaksanakan program yang udah Ibu susun, yaitu menciptakan kepemimpinan murid untuk memberanikan kalian untuk mau tampil di depan. Nah, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan. Kira-kira hal apa yang membuat kalian nyaman dalam belajar sehingga bisa membuat kalian aktif dan termotivasi dalam belajar? Ya, coba. Siapa yang bisa kasih pendapat? Apa yang kira-kira buat kalian nyaman belajar sehingga kalian bisa aktif? Coba. Siapa yang bisa kasih pendapat? Ya, Tugasnya tidak terlalu banyak, Bu. kenapa? Tugasnya tidak terlalu banyak. Tugasnya tidak terlalu banyak. Oke, apa lagi? Ya, Bun? Ada waktu luang, Bu. Ada waktu luang. Ada lagi? Ya, main dulu. Ada gamenya. Oke, bagus. Apa lagi? Kalau suasana kelas gimana? Kenapa? Adem. Adem itu versinya gimana, Bu? Kipasnya, Bu. Kipasnya. Kemudian suasananya gimana? Kalau misalnya suasananya ribet, kalian bisa nggak belajar? Nah, berarti harus ada ketenangan. Apa lagi? Kalau biar kalian bisa berani maju ke depan, ya, Membuat materi yang detail. materinya harus detail. Kemudian apa lagi? Kalau yang bisa bikin kalian maju ke depan, ya, percaya diri. Supaya percaya diri itu gimana? Diajak kok. Kenapa? Diajak. Kita diejek. Jadi kalau misalnya maju ke depan, gak ada yang ngejek temennya yang maju. Oke, bagus Yusuf. Apa lagi? Apa lagi? Kira-kira? Selain gak diejek supaya kalian berani maju ke depan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita siapkan? Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Oke, apa lagi? Apa? Paham materi. Supaya paham materi, kira-kira kita harus ngapain? Fokus. Harus fokus ketika guru menjelaskan. Nah, gini, kalau misalnya kalau materi buku matematika yang kita buat sendiri, langkahnya kita buat sendiri dengan kita melihat punya orang mana yang lebih cepat ingat. Punya sendiri. Buat sendiri. Jadi walaupun misalnya salah, tapi kalau kita ngerjakan sendiri kita paham, oh ini loh salah saya di sini, saya perbaiki di sini. Oke, apa lagi? Kira-kira? Udah. Jadi kalau ke depannya, kalau ibu kasih misalnya materi, mau lagi maju ke depan. Kalau asal dengan tidak diketawain dan saling menghargai, bisa ya? Oke. Mulai habis lebaran besok kita belajar manual, kita coba terapkan di pelajaran masing-masing. Siap? Siap. Oke, makasih.
sini ini dalam tahap ambil pelajaran, saya ingin mengidentifikasi program-program sekolah yang sudah mendukung kepemimpinan murid. Apa kira-kira Bu program sekolah yang sudah kita jalankan? Yang sudah kita jalankan itu kegiatan OSIS, yaitu organisasi intrasekolah, kemudian ekskul. Nah, di sini siswa-siswa diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin, walaupun ibaratnya dalam kapasitas lingkungan, masih dalam lingkungan sekolah. Iya. Tidak. Ekskul dengan OSIS, OSIS, ya. iya. Kegiatan lain ada kira-kira Bu? Udah ini yang udah Yang biasanya itu ada kegiatan rohis setiap hari Jumat. Itu siswa-siswa ekskul rohis itu biasanya memimpin kegiatan imtak setiap hari Jumat oleh sama teman-temannya. Jadi mereka yang langsung memimpin kegiatan tersebut di bawah pengawasan guru-gurunya. Bu, mungkin itu saja Bu. Semoga program-program atau kebijakan sekolah yang sudah dijalankan ini bisa menjadi referensi saya sehingga bisa menjalankan program yang telah saya susun sebelumnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.